Halo, assalamualaikum. Nampaknya panel OLED lagi jadi primadona buat Asus di beberapa lini laptop terbarunya. Dan kali ini, panel ini juga hadir di ExpertBook B5 Flip yang juga punya form factor convertible alias flip itu tadi ya. Membuatnya secara fungsional menjadi sangat menarik untuk dicoba, terlebih saya belum pernah menjajal seri ExpertBook ini. Laptop baru Asus berwarna hitam ini hadir dengan dimensi layar 13,3 inci beresolusi Full HD dengan rasio 16:9. Yang menarik adalah meskipun ini adalah layar sentuh, finishingnya justru tidak glossy atau Asus menyebutnya anti-glare display. Jadinya lebih aman dari refleksi cahaya saat digunakan di luar ruangan, di cafe outdoor misalnya. Layar ini juga punya brightness hingga 400 nits, kemudian DCI-P3 100%, dan screen to body ratio 78%. Tak lupa mendukung stylus yang langsung diberikan dalam paket penjualannya. Dan sebetulnya ada juga varian yang menggunakan panel layar LCD, yaitu yang dibekali dengan Intel Core i3 dan i5. Yang saya jajal ini menggunakan Intel Core i7 1165 G7 quad-core dengan clock speed maksimal 2,8 GHz. Membawa RAM DDR4 16GB onboard, nampaknya ada slot tersisa jika Anda ingin menambahkan RAM-nya. Yang jelas, ExpertBook B5 Flip ini juga sudah Intel Evo Certified. Untuk konten kreator yang profesional sekalipun, laptop ini saya rasa masih bisa diandalkan di saat mobilitas tinggi. Video editing on the go misalkan ya, karena untuk load pekerjaan video editing harian yang tinggi, saya sendiri masih lebih mengandalkan laptop gaming sih. Tapi laptop ini sendiri masih kuat kok ngedit video unboxing satu roll ya, dengan resolusi 4K yang durasi outputnya sekitar 10-12 menit. Playback saat free viewing lumayan lancar berkat RAM-nya yang cukup besar buat menyimpan klip di memori. Namun memang rendering terasa lebih lama dan saya catat memakan waktu 13,5 menit. Di mana di laptop ROG saya bisa selesai dalam waktu 5-7 menit saja. Efek penggunaan tanpa cooling pad bisa jadi turut andil dalam hal ini ya. Meski suhu panasnya terbilang aman, tidak sampai terasa ke keyboard dan juga palm rest dan dapat dibuang dengan cepat juga. Dan saya baru merasakan bedanya ngedit di layar OLED begini. Warna tuh lebih vivid ya, terasa kadang nampak over, mungkin karena belum biasa ya. Karena memang hidup banget warnanya asli. Bezel layarnya tidak bisa dibilang tipis memang, dan ya, di atas layar ada webcam 1 MP dengan output HD 720p. Yang menarik adalah webcam ini punya shield. Mark Zuckerberg kayaknya bakal suka ya dikasih laptop begini, karena biar webcamnya selalu tertutup, caranya semudah menggeser switch di atasnya hingga lubang kamera ini berwarna jingga. Tombol mute microphone juga hadir dedicated, posisinya di sebelah tombol F12. Selain itu, ada tombol untuk AI noise cancelling dan sisanya layout keyboardnya full ya. Cukup standar kecuali tombol arah yang height-nya terbilang kurang. Key travelnya yang 1,5 mm enak banget ya buat ngetik meski tidak clicky tapi masih cukup tactile ya segini. Dan buat ukuran keyboard laptop sih ini oke banget. Plus infonya spill resistant juga dan punya backlight yang cuma bisa ditoggle on sama off doang. Di bawah keyboard ada touchpad yang juga bisa berfungsi sebagai number pad. Dan untuk ketersediaan ports ini juga tergolong lengkap ya dengan urutan seperti ini. Di kiri kita bisa temukan 2 USB Type-C Thunderbolt 4, kemudian micro HDMI untuk LAN ports, kemudian volume rocker, dan 3 lampu indikator. Di kanan, selain Kensington lock, masih ada HDMI port ukuran normal, kemudian USB Type-A 3.2 Gen 2, dan juga jack audio combo 3,5 mm. Dan terakhir, tombol power sekaligus fingerprint scanner. Ya, tombol power diletakkan di pinggir dan ada juga tombol volume rocker. Jangan lupa ya, kalau ini kan convertible, alias bisa digunakan dalam mode lain juga, semisal jadi tent, display, dan juga tablet tentunya. Ini sih cocoknya buat yang suka gambar-gambar. Menggoreskan stylus di atas layar matte-nya tentu lebih nyaman daripada layar glossy, bukan? Dan dari awal pemakaian, laptop ini sudah menawarkan upgrade ke Windows 11 nih. Jadi udah up to date juga. Windows-nya bukan versi Home, melainkan versi Pro ya, catat. Saya tahu akan banyak juga yang tertarik dengan laptop ini untuk kebutuhan multimedia. Streaming konten-konten di layar OLED saja sudah terdengar menarik banget bukan? Nah, output loudspeaker-nya juga mendukung kok untuk urusan healing-healing ini.
Audio laptop ini saya nilai lumayan banget, karena ternyata mikrofonnya juga kerasa oke buat saya. Saat mencoba webcamnya, suara yang dihasilkan terasa jernih dan proper banget. Saya yang biasa nyobain mikrofonnya earphone Bluetooth merasakan perbedaan yang kentara sekali. Padahal jarak mulut saya ke mikrofonnya itu sekitar 40 cm-an loh. Ya, ini adalah contoh perekaman video dengan kamera depannya Asus ExpertBook B5 Flip ya. Dan satu yang istimewa, yang menarik dari laptop ini, dia punya shield buat nutupin kamera depannya nih. Tinggal digeser di atas kayak gitu, udah ketutup. Dan dengan hasil webcam seperti itu, saya yakin laptop ini juga bakal kepake banget buat profesional yang sering meeting online. Dan dalam pengujian yang cukup singkat, saya bisa menilai kira-kira segmen pengguna mana yang disasar oleh laptop ini. Kalau merunut kepada nama serinya sendiri, ExpertBook ini sepertinya lebih ditujukan buat profesional, pekerja kantoran yang tetap butuh looks dan juga prestis. Kelebihannya jelas pada panel OLED dan kemampuannya untuk difungsikan jadi tablet dan tent juga. Untuk presentasi person to person jadinya cocok kan, terlebih dengan ketersediaan stylus dalam paket penjualannya. Sehingga brainstorming pun bisa makin nyaman di atas layarnya. Dan di masa dimana banyak berdiam diri di rumah seperti ini, laptop ini pun enak buat digunakan untuk self-rewarding. Semisal menonton seri setelah lelah bekerja seharian. Tinggal tunggu harganya saja nih, karena dari hasil pencarian saya di marketplace, ada yang jual ExpertBook B5 Flip untuk varian Core i5 di kisaran 14 jutaan. Dan yang Core i7 di kisaran 20 juta. Namun sepertinya itu bukan yang varian OLED ini. Lalu berapakah harganya? Mungkin memang di atas 20 juta itu ya. Dan rasanya semakin menegaskan bahwa laptop ini bukan buat mahasiswa atau mereka yang masih merintis karir di dunia content creation. Setidaknya mungkin buat profesional yang sudah mulai settle lah ya terjangkaunya ini. But overall, experience yang sangat menarik sih selama menggunakan ExpertBook B5 Flip ini. Membuat saya mempertimbangkan varian terendahnya untuk tandem laptop gaming saya biar bisa banyak istirahat ketika saya mengerjakan task lain di luar ngedit video. Oke, good job Asus, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.